kembali di channel aku Novita Lema di Belgia, teman-teman. Di video kali ini aku berada di Jakarta. Jadi aku lagi karantina selama 2 malam 3 hari. Ini kelihatan banget aku tuh kayak capek gitu ya, teman-teman. Jadi aku berangkat kemarin 22 Senin 22 November. Aku tiba di Jakarta kemarin tanggal 23 dan aku masih jalan karantina. Semoga besok aman, terkendali semuanya, dan aku mau lanjutkan perjalanan ke Maluku gitu ya, karena aku asli Maluku, Halmahera gitu ya, teman-teman. Oke, di video kali ini aku nggak bahas soal perjalanan aku nggak bahas soal karantina dan soal seterusnya. Aku akan bahas soal nih, aku dapat pertanyaan dari salah satu, katakanlah ini teman aku. Jadi ini cewek ya, jadi aku baca dulu. Kak, sharing dong bagaimana supaya kita percaya diri ketika berhadapan dengan bule. Aku selalu insecure dan di pikiranku pasti selalu saja, sudahlah, dia pasti dekat dengan banyak wanita cantik ya. Jadi ini menarik tapi berat juga ya. Oke, jadi ini aku bagi dulu dua statement di sini. Statement pertama ini, bagaimana supaya kita bisa percaya diri saat kita berhadapan dengan bule ya. Jadi aku akan bahas ini dulu. Yang kedua tuh, pikiranku selalu aja berpikir sudahlah, pasti dia dekat dengan banyak wanita cantik ya. Jadi yang pertama ini aku pengen bahas soal percaya diri ya. Percaya diri, menurut aku sikap percaya diri itu kita nggak ada rasa cemas gitu, rasa takut atau minder gitu ya. Saat kita melakukan sesuatu atau saat kita bertemu seseorang, kita percaya diri bahwa aku bisa gitu ya. Aku kalau ketemu dia aku ngomongnya gimana, itu kan rasa cemas kita atau kurang percaya diri kita. Aku nanti pakai bajunya gimana gitu ya. Itu terus kalau yang kedua ini, aku selalu dalam pikiranku, aku selalu mikir pasti dia tuh dekat dengan wanita lain. Kalau soal ini tuh kayaknya ini urusan kedua ya, maksud aku, karena soal dia dekat sama cewek lain, soal dia chatting atau dia lagi dekat sama wanita lain, itu aku pikir itu bukan masalah percaya diri kita. Itu kalau di dalam pikiran itu berarti kita berasumsi ya, atau kita mengira atau kita menduga-duga gitu ya. Jadi itu sesuatu yang berbeda juga. Jadi sini yang pertama saya mau bahas dulu percaya diri ya ketika berhadapan dengan bule. Jadi saya kasih contoh. Ini ada teman saya, ini benar-benar kisah nyata. Jadi teman saya ini dia tuh dia dating, pokoknya ada beberapa wanita. Menurut aku wanita-wanita yang super luar biasa, punya pendidikan, punya orang bule ya, karena dia pengen banget punya istri orang Asia. Punya pendidikan, punya latar belakang yang oke gitu ya. Artinya maksudnya bukan orang kaya gitu, tapi maksudnya kayak istilahnya udah dewasa gitu ya. Jadi dia dating si A, nggak jalani beberapa bulan gitu, kurang ini, dia segini-gini. Jadi orang bule tuh apa ya, kayak dia tuh nggak langsung gitu ya, pasti dia cari tahu dulu kan, harus ngerasa gitu kan cocok apa gimana gitu ya. Nah kemudian yang kedua si B ini ya, tapi itu sampai tinggal berapa bulan itu bareng, tapi nggak jadi gitu ya. Pokoknya karena ada satu dan lain hal gitu ya, masalah personality juga gitu ya. Seharusnya itu bisa dirubah ya, tapi karena perempuannya segitu ya sudah, dia tinggal gitu ya. Terus yang ketiga si C gitu ya, aku katakanlah. Terus yang keempat ini salah satu dating, aku tahu semua karena memang kita sering ngobrol gitu ya soal ini. Jadi waktu itu dia mau ke orang lokal gitu yang asli di situ, di Bali gitu ya gitu. Kemudian ini dia ngajak gitu
Jadi awalnya kan berlangsung dari chatting dulu ya, chatting terus kalau chattingnya oke, berarti kan lanjut nih ketemuan nih kan, nah, ketemu. Nah pas pada saat ketemu kan si cowok ini, katakanlah si A ini ngajak si B kan gitu. Nah si B itu datang bawa si C temannya gitu kan, di situ udah salah gitu ya, udah salah, nggak bisa gitu kalau ketemu ya berdua aja gitu ya. Kemudian di sana tuh kalau misalkan pas dia datang nih ketemu, si cewek tuh kayak malu-malu gitu, kayak kurang percaya diri di situ ya, karena dia merasa cemas mungkin, aduh, atau kurang nggak percaya diri mungkin, apakah si bule ini akan suka sama dia. Tapi di situ saat itu dia kayak, bule tuh kecewa sama dia karena dia tuh kayak lebih ngobrol ke temannya daripada si bule ini itu ya. Kemudian dia lebih ke handphonenya gitu ya. Jadi di situ, dari itu adalah malam yang pertama dia ketemu cewek itu dan yang terakhir, dan itu udah nggak ini ya, udah nggak akan berlanjut lagi di situ ya. Dan nah di situ dari sikap si cewek ini aku udah bilang itu salah banget ya. Jadi aku sebelum aku dating suami aku, jadi aku pernah dating cowok juga. Jadi dia senang banget kayak karena pertama aku diajak tuh pagi breakfast pagi. Jadi kalau pertama kali dia lihat aku, dia minta nomor telepon dari teman aku, terus dia telepon aku minta aja ketemu untuk pertama kali. Jadi waktu itu breakfast jam 9 pagi loh. Jam 9 pagi aku datang, terus aku sarapan. Di situ aku datang sendiri. Aku pas datang kita ngobrol, aku pengen sarapan apa, aku suka apa, terus aku bicarakan, kan di situ kan dia belum kenal aku ya. Jadi aku bicarakan aku datang dari mana, aku pernah kerja apa, kuliah apa, aku tertarik apa, aku misalkan aku sedang ngapain sekarang, atau aku sedang kuliah kah, atau aku pengen nyari kerja kah, atau gimana gitu ya. Jadi waktu itu aku bilang aku datang ke Bali karena aku ada lanjut kuliah gitu, terus gini. Nah di situ dia mau bantu aku kayak nyariin kerja gitu, mau nggak kerja sama teman aku gitu ya, di sini jadi ini gitu. Nah di sini aku menunjukkan rasa percaya diri. Di sini aku menunjukkan kalau aku tuh fokus sama dia gitu ya. Di sini aku menunjukkan bahwa aku datang tuh benar-benar dia. Jadi aku datang untuk di breakfast pagi itu tuh aku untuk menunjukkan full attention aku ke dia gitu. Jadi di situ aku nggak lihat handphone aku ya. Jadi di situ tuh teman-teman itu pokoknya bahas yang kayak udah berapa lama, pokoknya topik-topik ringan. Tadi aku bilang aku tuh kayak suka ngapain, aku pernah kuliah apa, aku pernah kerja apa, aku pernah gini-gini, terus aku tertariknya apa gitu ya. Jadi kayak gak usah mikir yang soal-soal ribet-ribet gitu loh guys. Jadi misalkan aku tuh paling gak suka makan ini gitu ya, ngobrol itu apa, terus kayak gimana di luar negeri gitu, tanya-tanya, atau kamu pernah pokoknya. Dan jangan dulu bahas soal, misalkan kalau baru pertama kali ketemu tuh jangan bahas soal privasi yang kayak kamu mantannya di mana atau kayak gini gitu. Pokoknya tuh jangan dulu urusan kayak gitu. Nah jadi ini dari meeting pertama nih, itu dia merasa oke banget, merasa oh ternyata aku tuh senang gitu, asik, bisa diajak ngobrol. Aku kayak kalau ngobrol tuh perhatian, aku tatap mukanya kayak gitu ya. Jadi kayak gitu. Tapi di situ guys, karena posisi waktu itu bulan Agustus ya. Jadi waktu itu suami aku dia chatting juga, jadi kayak chatting biasa kayak hai Nov, kamu hari ini ngapain gitu. Jadi ceritanya suami aku tuh pokoknya ada di video yang sebelumnya. Jadi ceritanya suami aku tuh kayak pokoknya hubungin aku gitu. Mungkin dia tuh waktu itu saat itu dia suka sama aku ya, tapi dia nggak berani ngomong. Jadi bayangin dari kita start chatting tuh kalau nggak salah
Juli atau bulan apa lagi gitu, hampir 6 bulan atau 7 bulan atau 9 bulan chatting-chatting sampai akhirnya Desember gitu ya, lama kan gitu. Aku Oktober tuh aku udah ada wanti-wanti dah sama dia, aku bilang kamu suka ya sama aku, maksudnya kamu suka artinya kamu tertarik ya sama aku, kamu pengen cari tahu hidup aku atau pengen orangku kayak gimana orangnya. Aku bilang kalau kita misalkan mau dari chatting-chatting ini berlanjut ke hubungan serius, kamu datang ketemu aku di Bali gitu, kita ngobrol gitu, kita lihat apakah kita cocok apa enggak gitu ya. Jadi itu waktu suami datang pertama kali untuk sebagai couple ya, jadi aku udah lihat dia tuh pertama kali waktu itu sebagai tamu waktu aku masih kerja gitu, tapi aku nggak, waktu masih kerja di Maluku ya, tapi waktu itu aku nggak ada pikiran untuk buat apa namanya, buat nanti akan jadi pasangannya dia gitu, nggak ada sama sekali gitu ya. Jadi aku dikasih nomor juga ada oleh teman aku kayak gitu juga teman-teman. Jadi pas suami ini datang, aku tuh serius gitu, aku serius maksudnya kayak nanya ke dia orangnya apa gitu, bagaimana, sukanya apa, hobinya gimana. Jadi suami waktu itu kan aku langsung tahu tuh suami aku tuh dia nggak suka kayak kota-kota kayak mall-mall gitu tuh, dia nggak suka banget, dia tuh suka ke alam kemana. Jadi kita oke, dua minggu ini kita habisin waktu, kita ke alam, kita ke misalkan kita ke zoo, kita ke taman burung di Bali itu, terus kita ke national park, kita ke pokoknya kita gimana menghabiskan waktu itu di alam aja yang benar-benar dia suka, tapi aku juga suka gitu ya. Jadi kita baringin gitu, jadi kadang kita pergi makan, kita pergi ke mall juga mungkin sekali aja gitu kan. Jadi kita baringin semua, jadi di situ kita langsung tahu gitu ya, aku langsung tahu oh dia orangnya kayak gini. Selama 2 minggu ini ternyata kita tahu gitu, dia tahu aku kayak gimana, dan aku tahu dia kayak gimana gitu. Dan dari situ kita putuskan begini, oke, waktu itu kan Desember 2016, jadi aku kuliah setahun lagi kan, jadi aku akan wisudanya Agustus 2017. Jadi aku komitmen nih sama dia, aku bilang udah deh, kita nih kayaknya cocok gitu ya. Aku bilang aku mau sama kamu gitu, tapi aku mau kamu jangan dulu datang lah ganggu aku, maksudnya kayak aku pengen kuliah dan aku nggak mau planning aku ini gagal, dan aku mau kuliah. Nanti kalau pas kamu kamu datang pas hari wisuda aku. Nah, selama waktu ini akan bayangin ya, itu Desember 2016, nanti dia datang Agustus 2017, hampir 8 bulan ya. Kita cuman komunikasi lewat telepon aja. Jadi itu secara langsung kan bukan secara langsung, memang itu online relationship. Jadi LDRan gitu ya teman-teman. Itu tuh banyak banget kayak orang, Henok masa sih kamu tuh dia cowok loh, masa dia yang kamu percaya sama dia kalau dia nggak ada cewek lain di sana gitu. Orang tuh banyak teman-teman tuh kayak bilang kayak gitu, baik dari pihak laki-laki, bule-bule gitu. Tapi aku yang jalanin sama dia, aku yang tahu, dan jadi aku percaya gitu sama dia ya gitu. Jadi di sini ya teman-teman ya, dari statement yang kedua ini, kalau misalkan pada saat itu aku percaya sama orang-orang yang lain, misalkan ya udahlah dia di sana 8 bulan ini pasti lah dekat sama cewek-cewek lain atau sama bule-bule lain, cewek-cewek bule atau orang lain, atau chatting sama orang, aku tuh sama sekali nggak ada pikiran sama sekali. Aku yang penting dia misalkan telepon aku sehari 1 kali atau 2 kali itu cukup gitu ya, karena aku orangnya juga walaupun aku lagi jatuh cinta gitu, tapi aku nggak menggebu-gebu, maksudnya aku nggak gimana ya, aku nggak dibutakan gitu ya. Jadi maksud SMS nggak dibalas sedikit pun ini langsung kayak pikiran kayak kemana-mana gitu. Janganlah kayak gitu teman-teman. Jadi di sini juga itu soal percaya diri tadi itu tadi kita kalau misalkan mau ketemu orang, spesialnya kita mau dating nih ceritanya ya, mau dating, jadi itu janganlah bawa orang lain terus itu, fokus ya bagaimana kita tunjukkan rasa percaya diri kita ke orang ini, ke orang yang kita akan dating ini. Terus
soal yang pemikiran ini, yang tadi pemikiran ini, pasti dia dekat sama orang lain, atau itu kalau saat kita jalanin hubungan pasti kita tahu ya, pasti kita ngerasain, pasti kita apa ya, suami aku tuh dia nggak pernah posting foto aku di Instagramnya. Kalau di Facebook mungkin kadang kalau pada saat aku ulang tahun. Jadi lain daripada itu tuh dia nggak pernah posting ya. Sampai ada yang bilang, suami kamu tuh kayaknya tuh nggak suka sama kamu, atau nggak cinta sama kamu, atau kenapa sih dia nggak pernah posting kayak foto kamu gini-gini tuh. And then so what gitu ya, aku nggak ada masalah itu, emang kayak gitu. Soalnya bagi aku sama dia itu, misalkan aku tuh suka posting gitu ya, aku suka banget. Tapi bagi suami aku, mungkin yang kalian lihat di sosial media aku tuh kayak cuman mungkin 10%, karena suami aku tuh benar-benar orang yang care banget, orang yang super sweet banget. Dia tuh lebih sweet itu tuh kalau di foto tuh mungkin dia malu banget. Jadi kalau di reality hidup kita tuh kita lebih kayak solid banget, quality banget gitu ya. Jadi aku bilang ini benar-benar kualitas, jadi aku bahagia banget gitu ya. Awalnya tuh emang susah, tapi aku cari cara gimana supaya bisa bangun hubungan kita ini kayak gitu. Jadi teman-teman di situ ya, kalau misalkan selama 8 bulan ini kalau aku nggak percaya sama dia ya, aku percaya pasti omongan itu akan datang ya, omongan itu akan datang. Jadi itu soal percaya diri ya, soal itu. Dan itu janganlah kita berasumsi dia pasti gini, dia pasti punya gini, dia chatting sama orang, hello gitu ya, gitu. Jadi tergantung juga ya, maksudnya kalau laki-laki itu kalau dia udah dapat orang yang nyaman, orang yang tepat sama dia, orang yang benar-benar itu tuh pasti kan serius banget itu. Dan aku yakin bukan cuma bule, pasti pria yang lain juga kan, bule juga manusia gitu ya. Jadi aku berpikir kalau misalkan kalian menjalani hubungan secara LDRan ini tuh, sekarang nih zamannya canggih ya. Jadi paling minimal 1 hari tuh 2 kali lah teleponan atau SMS-an gitu. Kalau suami aku dulu waktu masih pacaran, masih LDRan tuh, dia kalau nelpon aku kan susah kan, tuh beda jam tuh. Jadi misalkan aku lagi beraktivitas siang hari, dia baru bangun gitu. Jadi aku udah SMS duluan, misalkan ini aku nih ada kegiatan ini, jadi kalau kamu bangun tuh SMS aja, jangan telepon, soalnya aku ini nanti kalau pas lunch breaknya itu di tempat kerja baru telepon gitu. Terus kalau misalkan orang ciri-ciri yang pria yang senang suka sama kita tuh, pasti dia tuh akan selalu kayak pengen banget ingin tahu apa sih yang kita lakukan gitu, dengan siapa kita gitu. Jadi sebaliknya dia juga akan kasih tahu gitu tanpa kita harus tanya. Aku tuh nggak nanya kamu tuh kemana, sama siapa besok ini. Aku tuh orangnya tuh nggak peduli, maksudnya kayak aku terlalu cuek ya. Maksudnya kadang aku mikirnya kalau memang dia cinta sama aku ya, dia pasti akan berjuang untuk aku dan aku aja, bukan untuk orang lain lagi kayak gitu. Jadi kalau memang dia bukan yang tepat buat aku, pasti dia akan yang ke lainnya gitu ya. Jadi itu sesimpel itu pemikiran aku ya teman-teman. Jadi percaya diri itu harus percaya diri, maksudnya percaya diri itu beda ya sama tadi soalnya. Terus kalau pemikiran dengan pemikiran atau insecure tadi, kalau dia dekat sama wanita lain itu soal pemikiran kita ya. Jadi harus dilatih ya. Terus maksudnya aku ngomong harus dilatih tuh, memang kita harus pemikiran kita tuh harus banyak dilatih, banyak kita harus belajar gitu ya, dari relationship ya, dari relationship gitu. Hubungan ini tuh memang kita harus sendiri, bukan sendiri, dua-duanya harus bangun gitu. Jadi kalau misalkan benar-benar cinta ini, pasti dia akan selalu menghubungi kamu, akan selalu tertarik apa yang kamu lakukan kayak gitu. Oke, dan saya harap ini udah 20 menitan. Jadi
ini dari aku, kisahku. Jadi semoga bisa menginspirasi teman-teman, semoga aku bisa kasih yang tepat gitu ya. Kalau misalkan kalian ada pemikiran lain bisa juga komen di kolom. And thank you. Kalau misalkan ada yang lain yang pengen ditanyakan juga bisa di Instagram aku dan aku pasti jawab. Kadang aku tuh karena aku senang orangnya tuh nggak suka chatting gitu, aku nggak suka chatting jujur, aku sukanya telepon. Jadi kadang aku balas tuh singkat banget, mohon maaf, tapi sejujurnya tuh aku pengen banget berkomunikasi dengan teman-teman karena aku senang banget untuk berbagi cerita. Tapi di satu sisi lain aku juga sibuk ya karena kita beda jam gitu-gitu ya. Jadi oke, that's it. Oke teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa lagi.